Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas dengan model seperti ini. Jadi ini tasnya 2-in-1 ya, selain bisa dijadikan handbag, dia juga bisa dijadikan model sling bag. Nah, sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Untuk benangnya, sahabat rajut bisa sesuaikan dengan projectnya. Nah, karena di sini saya mau jadikan ini untuk tas, jadi benang yang saya gunakan di sini saya pakai benang yang polyester. Ini saya pakai benang polikilap. Kita siapkan dua warna yang berbeda. Untuk hakpennya saya menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik untuk merapikan nantinya, dan beberapa buah penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Untuk membuat tasnya, kita harus membuat dulu granny square motif love seperti ini. Nah, untuk ukuran granny square-nya berukuran 9 cm. Nah, sahabat rajut, di sini saya buatnya itu dengan dua kombinasi warna yang berbeda. Sahabat rajut bisa lihat video tutorialnya di link yang ini. Oke, nah jadi rencana awal saya itu ingin warna biru toskanya ini yang sebagai warna dasar. Cuman ternyata saat mengerjakan granny-nya itu benang saya kurang. Akhirnya saya beli lagi, tapi dapat warnanya berbeda nih. Jadinya untuk granny ini saya bikin dengan 3 warna yang berbeda. Untuk membuat tas ini kita butuh 13 buah granny square. Jadi di sini untuk yang mayoritas biru denim saya buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang warna biru denimnya saya buat 7, dan untuk yang mayoritas biru toskanya saya buat 4, 5, 6. Saya buat 6 granny. Jadi totalnya ada 13. Semua granny square ini juga sudah selesai saya blocking. Langkah selanjutnya kita tata. Oke, kita tata granny square ini. Sahabat rajut bisa lihat gambar berikut ini. Dengan penataan tersebut, nantinya kalau sudah digabungkan semua granny-nya, hasil jadi tasnya terlihat seperti ini. Nah, jadi di sini sahabat rajut perhatikan ya, untuk motif love-nya, yang ini arahnya ke sana, yang warna biru toska. Nah, yang warna biru denim, ini arah love-nya ke sini. Oke, seperti itu ya. Langkah selanjutnya, kita akan gabungkan semua granny square ini. Oke, sahabat rajut bebas mau bagian mana dulu yang disambung. Di sini saya akan menyambungkan bagian sisi ini dengan sisi ini. Untuk menggabungkannya, di sini saya menggunakan benang yang warna ketiga yang sama dengan warna list akhir granny square-nya ya. Di sini warna biru turkis. Oke, kita akan gabungkan dengan teknik slip stitch. Sini kita awali dulu dengan membuat simpul. Nah, kita ambil dulu granny yang pertama. Di sini di bagian sudut ada 2 rantai.
kita masuk di rantai yang paling dekat dengan sisi yang akan digabungkan. Oke, lalu kita ambil granny yang kedua. Kita buat slip stitch di sini, di rantai sudut yang paling dekat dengan sisi yang akan digabungkan juga. Kita ambil benang, kita buat slip. Kita masuk ke lubang berikutnya di sini, di bagian SC. Kita masuk di satu serat belakang saja. Ambil benang, slip. Di sini juga kita masuk di lubang SC yang pertama. Ambil satu serat saja. Ambil benang, buat slip. Oke, kita lanjutkan ya. SC yang kedua dengan SC yang kedua. Jadi kita buat slip stitchnya di masing-masing lubang dan jangan sampai ada yang terlewat. Saya sudah sampai di ujung granny. Di sini kita masuk di yang satu rantai bagian sudut kiri dan kanan. Nah, hasil jadinya seperti ini sahabat rajut. Rapi dan bagus banget teknik ini untuk penggabungan granny square. Terakhir kita bisa kunci dengan satu rantai dulu, lalu kita bisa potong benangnya. Oke, saya sudah selesai menggabungkan dua granny. Lanjut kita gabungkan dengan granny yang ketiga. Di bagian sini kita gabungkan. Cara yang digunakan sama ya sahabat rajut. Kita buat slip stitch, granny yang di sebelah kiri dan slip stitch di granny yang sebelah kanan. Jangan ada lubang yang terlewat. Sudah sampai di bagian ujung lagi. Slip stitch rantai kiri dan slip stitch rantai kanan. Nah, di sini saya akan coba contohkan jika sahabat rajut mengerjakannya langsung ke sini, mau menggabungkan granny ke 4 dan 5. Oke, kalau posisinya sudah betul, untuk menuju granny berikutnya, dari sini kita buat dulu satu rantai, lalu kita baru mengerjakan granny berikutnya. Di sini caranya masih sama. Slip stitch kiri, lalu slip stitch kanan. Lanjut.
sudah berada di bagian ujung lagi. Kalau misalkan di bagian sini masih ada granny yang bisa disambungkan, sahabat rajut lakukan cara yang sama seperti ini tadi ya. Jadi buat satu rantai lalu menuju granny berikutnya. Tapi kalau di sini sudah tidak ada lagi granny yang mau disambungkan, sahabat rajut bisa buat dulu satu rantai lalu potong benangnya agak panjang dikit. Nah, seperti ini. Nanti di bagian ini kita akan gabungkannya yang sisi ini. Kita buat di sini. Oke, sahabat rajut, ini hasil jadinya setelah saya sambungkan semua granny square-nya. Hasilnya seperti ini. Kalau dari dekat. Lalu di bagian dalam ini sisa-sisa benangnya juga sudah saya rapikan. Nah, untuk hasil jadi tasnya ini, kalau sudah digabung berukuran panjangnya 25 cm, lalu tingginya kalau untuk yang bagian sudut ini kurang lebih 24 cm. Selanjutnya dengan benang yang warna biru turkis ini kita akan membuat bagian list atas dan sekaligus handle-nya. Oh iya, setelah digabungkan tadi untuk bagian atasnya yang dibiarkan terbuka di 4 granny ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat listnya. Kita mulai dari bagian sudut dengan benang yang warna turkis. Kita masuk di sini, di ruang sudut granny yang pertama. Kunci dulu dengan satu rantai. Lalu kita akan membuat 3 SC decrease. Caranya, nah, kita buat dulu di ruang rantai granny yang pertama. Lanjut di sini untuk granny yang bawah kita masuk di lubangnya, buat SC juga tapi jangan diselesaikan dulu. Lalu kita cari ini ruang satu rantai yang ada di granny ketiga. Nah, sekarang kita punya 4 serat di hakpen. Ini kita ambil benang, kita jadikan satu semuanya. Oke, ini adalah stitch pertama untuk bagian list atas. Kita pasang dulu penanda. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan bagian ruang sudut di atas ini, ruang 2 rantai. Kita buat 3 SC increase. 1 2 3. Lanjut untuk bagian sisi granny kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 19 SC untuk sisi granny. Di sini kita sudah bertemu dengan bagian sudut yang turun lagi. Kita buat 3 SC decrease. Kita masuk di ruang rantai 1, lalu granny yang ada di bawahnya 2, lalu granny yang ketiga di sini. Nah, 4 serat kita jadikan 1. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan membuat 1 SC di masing-masing lubang lagi.
Selesai membuat 19 SC, kita bertemu dengan bagian sudut puncak lagi. Di sini kita buat 3 SC. Oke, jadi polanya seperti ini ya, sahabat rajut. 19 SC untuk sisi granny, 3 SC decrease untuk bagian sudut yang turun, dan 3 SC increase untuk sudut yang naik. Kita lanjutkan satu putaran hingga bertemu dengan penanda lagi. Selesai menambahkan list satu baris, di sini kita sudah bertemu dengan penanda. Nah, ini SC yang terakhir tidak kita selesaikan dulu. Karena ini termasuk di sudut yang turun, jadi kita waktunya membuat 3 SC decrease. Ini ya, 1, lalu di stitch yang pertama, 2, dan 1 stitch lagi di sebelahnya, 3. Kita jadikan 1. Kita pasang penanda, stitch pertamanya berpindah di sini. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang hingga bertemu dengan bagian sudut yang naik. Selesai membuat 19 SC, di sini kita bertemu dengan 3 SC yang ada di sudut ya. Ini yang pertama juga sudah saya isi. Nah, yang paling puncak ini yang kedua juga kita isi dengan 1 SC. Lalu kita membuat sejumlah rantai sesuai keinginan untuk bagian handle-nya. Saya sudah selesai membuat 55 rantai di sini. Kita lanjut membuat SC. Dimulai dari ini SC yang kedua di bagian sudut. Nah, lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 19 SC, di sini kita bertemu dengan bagian sudut yang turun lagi. Nah, kita akan buat 3 SC decrease. Mulai dari sini. 1, lalu yang tengah, 2, sebelahnya, 3. Nah, ini kita jadikan 1. Oke, kita lanjut ya. Nantinya kita akan buat handle yang sama seperti ini untuk bagian sini. Tersisa 1 stitch sebelum penanda, kita membuat 3 SC decrease. 1, 2, 3, kita jadikan 1. Oke, kita lanjut. Nah, sudah bertemu dengan bagian handle-nya ya. Untuk bagian handle-nya ini kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai. Kita lanjut mengerjakan dengan cara kerja yang sama. Decrease di bagian sudut yang turun, lalu di bagian yang lain kita isi 1 SC di masing-masing lubang. Kita buat sebanyak 2 baris. Saya sudah selesai menambahkan 2 baris untuk SC-nya. Nah, ini sudah bertemu dengan penanda. Kita buat lagi 3 SC decrease.
lalu baru buat slip stitch di lubang berikutnya. Nah, dari sini kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini hasilnya setelah kita membuat list untuk bagian luar handle ya. Sekarang kita akan membuat list untuk bagian dalamnya. Nah, kita akan mulai mengerjakan di 3 stitch yang ada di bagian tengah sudut turun ini. Kita mulai dari sini, stitch yang sebelumnya decrease, buat dulu satu rantai untuk mengunci, masih di lubang yang sama, satu, lalu di lubang decrease 2, dan satu lubang di sebelahnya 3. Ada 4 serat di hakpen, kita jadikan 1. Ini adalah stitch yang pertama. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 19 SC. Nah, di sini kita bertemu dengan bagian sudut pertemuan antara granny dengan handle. Di sini kita akan buat 3 SC decrease lagi. Di sini 1 di SC yang terakhir bagian granny. Lalu ini ada lubang ini, serat pertama handle, dan 1 serat lagi sebelahnya. Di sini kita buat decrease. Lanjut 1 SC di masing-masing lubang untuk bagian handle-nya. Nah, bagian handle-nya sudah. Di sini kita bertemu dengan bagian sudut lagi. Kita buat 3 SC decrease di rantai yang terakhir, lalu di badan SC, dan di sini SC yang pertama bagian granny. Lanjut 1 SC di masing-masing lubang. Tersisa 1 stitch sebelum penanda. Di sini kita buat lagi 3 SC decrease. 1 2 3. Oke. Kita akan kerjakan dengan cara yang sama ya. Kita buat 1 baris lagi untuk list bagian dalamnya. Oke, sudah sampai di stitch terakhir ya. Kita buat dulu decrease di sini. Lalu membuat slip stitch di lubang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Seperti ini ya hasil akhirnya setelah kita membuat list untuk yang bagian dalam handle. Kita lakukan cara yang sama untuk sisi yang satunya. Oke, saya sudah selesai membuat list untuk bagian dalam handle-nya. Hasil akhirnya seperti ini ya, sahabat rajut, untuk bagian handle-nya. Jadi kalau seperti ini tasnya bisa dijadikan tas handbag gitu, jinjing. Nah, kalau sahabat rajut ingin dia jadi selempang, sahabat rajut tinggal tambahkan tali strapnya seperti ini. Saya pakai teknik Romanian cord. Sahabat rajut bisa cek tutorialnya di link yang ini. Nah, ini kita tinggal kaitkan aja pengaitnya di sini.
Nah, dengan begini kita jadi punya satu tas dengan dua model. Oke, sahabat rajut, demikian tadi ya video tutorial dari kami. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Selamat merajut dan sampai jumpa di tutorial kami berikutnya. See you, bye.